Pemirsa, joint venture antara Neutro DC, anak perusahaan Telkom Group, bersama dengan Nesera, anak perusahaan dari Singtel, serta Medco Power Indonesia baru saja melaksanakan taking off ceremony, dan lebih lengkapnya saat ini kami telah bersama dengan Pak Indramayu M. Purba selaku CEO Neutro DC Nesera Batam. Bapak, apa kabar? Baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Saya juga alhamdulillah baik, Bapak. Welcome to Batam. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, Pak, sebagai tuan rumah begitu ya, mungkin pertanyaan pertama saya akan lebih menjurus kepada kenapa Batam? Apa yang membuat Batam lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya nih, Pak? Ya, jadi kalau kita membangun data center, pertama adalah adakah power? Oke. Adakah air untuk cooling? Dan yang lain adalah bagaimana dia connecting dengan tempat lain atau data center lain. Yeah. Nah, untuk Singapura ini dengan Batam itu sangat dekat dan sangat dikoneksikan dengan banyak subsea kabel. Dan ini yang penting. Dan dari awal bahwa Indonesia itu gateway internetnya itu adalah 80-90% itu dari Singapura Batam. Jadi ini adalah sangat strategis. Jadi untuk ke depan data center itu harus konektivitasnya itu yang lebih cepat. Yeah. Latensinya harus kecil atau low gitu ya. Terus kemudian Batam ini located itu di luar ring of fire. Artinya di luar pegunungan yang aktif. Kita lihat Sumatera sama Jawa itu adalah salah satu daerah yang ring of fire. Dan untuk site selection data center ini salah satu yang sangat penting. Kita menghindari natural disaster, tapi kita bukan mendahului Tuhan ya. Nah, ini salah satu ya. Salah dua lah, tadi konektivitas, kemudian juga lokasi yang strategis. Dan kemudian triangle antara Batam sebagai gateway atau window-nya Indonesia itu dengan Singapura dan juga adalah Malaysia. Ini kita bilang Sijori ya. Singapura, Johor, dan juga Rio Province, di mana Batam itu di dalam Rio Province. Jadi kita mention bahwa untuk hub Southeast Asia, sebenarnya negara inilah yang menjadi sangat strategis ya. Jadi kita sangat berkolaborasi ya. Dan kemudian satu lagi, kenapa kita joint venture dengan Singtel? Karena kita lihat bahwa Singapura itu adalah sangat limited di dalam land ataupun lokasi, kemudian juga power. Dan akan mereka mencari yang namanya spillover. Apakah itu ke Johor, dan kita harapkan juga akan ke Batam untuk melihat Indonesia gitu. Jadi ini mengapa kita pilih Batam sebagai lokasi untuk bangun hyperscale data center kita. Baik, Pak, kami semua juga tahu bahwa membangun hyperscale data center itu tentu biayanya tidak sedikit begitu ya, butuh investasi yang cukup besar. Nah, ini mungkin bisa diberikan atau spill ini kira-kira investornya berapa? Kalau kita lihat dari beberapa research dan itu benar ya, bahwa market itu range-nya itu sekitar mungkin 8 sampai 10. Dan ke depan akan low and low, tergantung sama teknologi yang dia pakai gitu. Ada yang prefab, tergantung juga kualitasnya gitu ya. Nah, sekitar itu. Jadi kalau mau kalikan itu 8 sampai 10 juta dolar per megawatt. Nah, itu tinggal kalikan aja mau berapa kapasitasnya. Cuman kita harus melihat bahwa data center ini juga banyak multiplier efeknya. Baik, ya. Multiplier efeknya itu in term tadi. Kalau kita punya data center terkait sama cloud, terkait sama sovereign data, terkait sama ekosistem yang di dalamnya itu ada AI. Nah, AI sekarang orang-orang jadi membuat otomatisasi yang sangat kreatif ya, sangat inovatif untuk anak-anak muda sekarang, bagaimana membuat suatu pekerjaan itu lebih gampang, lebih otomatis. Nah, ini salah satunya adalah dengan data center. Jadi multiplier efeknya banyak. Baik, Pak, kira-kira kedepannya kan dengan investasi yang sangat besar tadi begitu ya, mungkin ini triliunan begitu ya, harapannya adalah akan menjadi mesin pencari baru begitu. Betul. Nah, ini seperti apa prospek kedepannya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita ngelihat bahwa kalau kita ngelihat marginnya besar, kemudian memang payback periodnya tadi agak lama dibandingkan dengan yang lain ya. Mungkin lebih dari 5 tahun atau sekitar 5 tahun paling cepat. Nah, itu memang tergantung dari teknologi ataupun model data center yang kita gunakan gitu ya.
Nah, kita akan lambat step by step akan menuju ke sana. Kita ngelihat bagaimana yang lebih efektif karena teknologi itu terus berkembang dan multiplier efeknya tadi ya, itu yang perlu kita lihat bagaimana dia menjadi benefit untuk kontribusi dengan inovasi digital transformasi kita menuju lifestyle sekarang kan itu semua sudah digital Digital, ya. ya. E-commerce, perusahaan untuk mempercepat pekerjaan, kemudian lifestyle kita juga tinggal klik aja apapun kita bisa mau. Nah, itu semua didukung oleh physical data center gitu. Baik, nah tadi yang menarik Bapak sempat mention terkait dengan teknologi bertumbuhnya cepat. Ini memang pertumbuhan teknologi itu sangat pesat begitu ya Betul, Pak ya, tapi harus betul. dibarengi juga nih dengan SDM-nya yang harus bisa. Nah ini apakah dari Anda Pak ada upaya yang dilakukan supaya SDM-nya pun bisa? Ya, jadi memang karena tadi ya, data center itu kayak tsunami ya. Post-COVID itu naik Iya. kebutuhan data center. Dan sekarang lebih lagi gara-gara AI, lebih naik lagi, increase. Nah, di industri itu tenaga kerja itu nggak siap semua. Itu bukan hanya IT gitu ya, tapi mulai dari desain itu arsitek sama struktur sipil, kemudian mechanical, electrical, engineer, kemudian baru ke IT, baru ke macam-macam. Nah ini yang membuat industri ini saling menghijack gitu ya. Terus terang memang begitu ya. Dan kita akan membuat suatu program bagaimana mendevelop tenaga kerja yang kita utamakan adalah orang Indonesia, terutama Batam. Kita kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam, kemudian juga kita akan training mereka bagaimana mindset mereka ke data center karena data center itu adalah mission critical 24/7 harus on gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa switch orang-orang yang jago di MEP atau mechanical electrical plumbing untuk kita training. Nah, itu bisa metode-metode seperti itu. Nah, ini yang menjadi program kita bagaimana meng-create talent supaya bisa untuk mengoperasikan data center kita. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya. Bapak beberapa kali menyebutkan bahwa data center ini berbasis dengan AI. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kepada pemirsa begitu ya. Perbedaannya apa data center yang berbasis dengan AI? Keunggulannya dengan data center yang konvensional begitu, Pak? Ya, pertama dengan AI ini, satu, secara fisikal dia lebih berat. Oke. Nah, kemudian kedua, dia membutuhkan konektivitas yang low latency. Kemudian secara kapasitas itu satu rak itu yang tadinya mungkin 10, ini sekarang bisa 20, 30, even sekarang 100 kilowatt per rack. Nah, ini yang membuat dia itu lebih cepat karena computing ya, apalagi AI itu kan ngelihat misalnya kita minta informasi berbeda dengan kita informasi yang pasif gitu ya, tenaganya nggak sebesar. Kalau AI dia akan lihat computingnya, itu yang membuat suara di server itu lebih keras, kemudian juga power yang dia konsum lebih besar. Nah, kita udah siap itu ya. Tadi ya dengan cara connectivity-nya, kemudian secara load-nya, dan juga Telkom Group membantu kita juga Nexera Group dalam hal kerjasama GPU ya, kerjasama untuk prosesornya gitu. Oke, baik Pak. Hyperscale data center ini begitu ya, kira-kira bisa menampung berapa banyak? Kemudian juga kira-kira akan beroperasinya kapan targetnya? Menampung berapa banyak apa ya? Menampung berapa banyak kapasitas megawatt yang bisa ditampung? Oke. Ya. Memang kita plannya ini 18 megawatt IT load ya. Tapi tadi ke depan ya, karena sekarang tadi karena orang lebih membutuhkan banyak. Ya. Ini ada customer yang datang, changnya itu sekarang mungkin puluhan, bahkan ada yang datang itu 50-100 megawatt. Oke. Nah, itu tadi karena kebutuhan yang sangat cepat. Nah, ini kita akan antisipasi untuk ke depan. Nah, currently kita memang 18 megawatt IT load. Gitu. Oke, baik Pak. Terakhir dari kami, kira-kira ke depannya akan ada rencana ekspansi dan kira-kira mungkin bisa di-spill tipis-tipis kemana ekspansinya? Daerah mana nih Pak kira-kira? Ya, mungkin kita dalam Telkom Group ya. Ya. Mungkin kita punya semacam inner city di Jakarta itu yang potensial untuk membangun data center itu salah satu. Kemudian juga kita bisa expand keluar, mungkin daerah-daerah sekitar Southeast Asia lah. Dan kemudian juga di Neotradisi juga teman saya sister company yaitu Neotradisi Singapura juga
akan punya rencana untuk membangun expand di Singapura maupun di daerah tetangga, negara tetangga. Oke, baik. Semoga lancar-lancar ya Pak ya. Terima kasih Mbak Buah. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak Pak Indramaya M. Purba selaku CEO New Tradisi Nesera Batam. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Bapak. Terima kasih banyak telah berbagi insight bersama dengan pemirsa CNBC. Terima kasih Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana karena selanjutnya informasi menarik lainnya akan disampaikan usai jeda.